Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan pada pagi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Patut kita bersyukur karena kasih penyertaan Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Pagi ini sebelum kita menjalani kesibukan, sebelum kita memikirkan pekerjaan, kebutuhan, bahkan tagihan, rencana dan berbagai persoalan yang mungkin sudah menunggu kita, mari kita berhenti sejenak dan masuk ke dalam hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Terlebih kita hendak mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk pagi yang baru ini. Terima kasih karena kami masih Engkau beri kesempatan untuk membuka mata, bernafas, dan menjalani kehidupan yang Engkau percayakan kepada kami. Ampunilah kami jika selama ini hati kami selalu sering melihat apa yang tidak kami miliki dan melupakan begitu banyak berkat yang sudah Engkau berikan. Ajarlah kami memiliki hati yang cukup, hati yang bersyukur, dan hati yang tetap percaya kepadamu di tengah segala keadaan. Sertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang menjadi penghantar renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Tertulis demikian, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin pernah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah selama ini saya sudah belajar merasa cukup? Kita hidup di zaman di mana manusia sering merasa bahwa kebahagiaan akan datang kalau memiliki lebih banyak. Kalau penghasilan lebih besar, kita merasa akan lebih tenang. Kalau rumah lebih bagus, kita merasa akan lebih bahagia. Kalau memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain, kita merasa hidup kita akan lebih lengkap. Tanpa kita sadari, hati kita terus berkata, aku masih kurang. Padahal, bisa jadi Tuhan sedang mengingatkan kita pagi ini. Lihatlah apa yang sudah aku berikan. Bukankah engkau masih memiliki alasan untuk bersyukur? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus berkata bahwa ibadah yang disertai rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Rasa cukup bukan berarti kita tidak boleh memiliki cita-cita, bukan berarti kita tidak boleh bekerja keras, bukan berarti kita harus berhenti berusaha memperbaiki kehidupan. Rasa cukup berarti kita tetap dapat bersyukur kepada Tuhan sambil terus berusaha. Kita boleh memiliki impian, tetapi jangan sampai impian membuat kita lupa bersyukur. Kita boleh mengejar keberhasilan, tetapi jangan sampai keberhasilan menjadi Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh menginginkan kehidupan yang lebih baik, tetapi jangan sampai keinginan itu membuat kita kehilangan damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang memiliki banyak, tetapi hatinya selalu merasa kurang. Ada juga orang yang mungkin hidupnya sederhana, tetapi setiap pagi masih mampu berkata, Tuhan, terima kasih, hari ini Engkau masih memberikan aku kehidupan. Dan sesungguhnya disitulah letak kekayaan yang sebenarnya. Sebab apa artinya memiliki banyak harta kalau hati kita tidak pernah tenang? Apa artinya memiliki banyak uang kalau kita tidak pernah merasa cukup? Apa artinya memiliki segala sesuatu kalau hati kita jauh dari Tuhan? Karena itu, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kembali melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Jangan hanya menghitung apa yang belum kita miliki, hitung juga apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Masih ada kehidupan, masih ada kesempatan, masih ada orang-orang yang mengasihi kita, masih ada makanan yang dapat kita nikmati, masih ada tempat untuk beristirahat, masih ada kesempatan untuk bekerja, dan yang paling penting, kita masih memiliki Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin pagi ini ada di antara kita yang sedang menghadapi persoalan keuangan. Ada yang sedang memikirkan utang, ada yang sedang memikirkan kebutuhan keluarga, ada yang sedang menghadapi pekerjaan yang berat, ada yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan anak-anak. Ada pula yang mungkin sedang menangis dalam diam karena kehidupan terasa begitu berat. Firman Tuhan tidak mengatakan bahwa semua masalah kita akan langsung hilang, tetapi Tuhan mengingatkan kita, jangan biarkan masalah membuatmu lupa bahwa aku masih bersamamu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang hari ini, tetapi kita tahu satu hal, Tuhan yang memegang hari ini juga memegang kehidupan kita. Ayat berikutnya berkata bahwa kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa ketika keluar dari dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya semua yang kita kejar di dunia ini akan kita tinggalkan. Harta akan kita tinggalkan, jabatan akan kita tinggalkan, rumah akan kita tinggalkan, kekayaan akan kita tinggalkan. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan jauh lebih berharga daripada semuanya. Karena itu, jangan sampai kita begitu sibuk mencari sesuatu yang sementara, sampai kita kehilangan sesuatu yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini mari kita belajar berkata, Tuhan, aku akan tetap bekerja keras, tetapi aku tidak mau hidup dalam ketamakan. Aku akan terus berusaha, tetapi aku tidak mau kehilangan rasa syukur. Aku akan memiliki cita-cita, tetapi aku mau tetap menempatkan Engkau sebagai yang terutama. Sebab hidup bukan hanya tentang berapa banyak yang berhasil kita kumpulkan, tetapi tentang seberapa dalam kita mengenal Tuhan dan seberapa setia kita menjalani kehidupan yang Dia percayakan kepada kita. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika pagi ini kita membuka mata dan masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan, jangan langsung berkata, Tuhan berikan aku lebih banyak. Mari terlebih dahulu berkata, Tuhan terima kasih untuk semua yang sudah Engkau berikan. Dan ketika hati kita belajar bersyukur, kita akan menemukan sesuatu yang sangat indah. Ternyata hidup kita mungkin tidak sempurna, tetapi tetap penuh dengan alasan untuk bersyukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menjalani hari ini, ingatlah satu kalimat sederhana. Aku mungkin belum memiliki semua yang kuinginkan, tetapi aku memiliki banyak alasan untuk bersyukur. Jangan biarkan kekurangan mencuri rasa syukurmu. Jangan biarkan keinginan akan lebih banyak membuatmu melupakan Tuhan. Jalani hari ini dengan hati yang cukup, hati yang bersyukur, dan hati yang percaya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini yang kembali mengingatkan kami bahwa hidup ini bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang belajar mencukupkan hati dan mensyukuri setiap pemberian-Mu. Tuhan, ampuni kami ketika kami lebih sering melihat apa yang belum kami miliki daripada menghargai apa yang sudah Engkau berikan. Ajarlah kami untuk tidak terus-menerus membandingkan hidup kami dengan orang lain, tetapi melihat kehidupan kami melalui mata-Mu. Ketika hari ini kami menghadapi kebutuhan hidup kami, pergumulan kami, dan berbagai kekhawatiran, mampukan kami tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berikan kami hati yang tenang, hati yang cukup, dan hati yang selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Kiranya sepanjang hari ini Engkau menyertai setiap langkah kami, memberkati pekerjaan kami, menjaga keluarga kami, dan memberikan kekuatan kepada kami dalam menghadapi apapun yang ada di depan kami. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah dalam segala keadaan kami tetap berkata, Tuhan, Engkau sudah begitu baik kepada aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah firman Tuhan yang telah didengar dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan selalu setia di dalam panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di dalam renungan pagi yang berikutnya. Dan selamat bekerja dan melayani di dalam Tuhan. Amin.